Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 2321508042. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Ahmad Sofyan, SHIMH. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan ulama mengenai batas minimal membasuh kepala. Pembahasan tentang batas membasuh kepala menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab merupakan topik yang penting dalam kajian fikih Islam. Imam An-Nawawi, seorang ulama terkemuka di bidang fikih dan hadis, memberikan pandangannya yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah ini. Kitab Al-Majmu' yang merupakan salah satu karyanya yang paling berpengaruh menjadi rujukan utama dalam memahami pendapat Imam An-Nawawi. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri latar belakang, dalil-dalil, dan penjelasan Imam An-Nawawi terkait dengan batas membasuh kepala, serta implikasinya dalam praktik ibadah umat muslim. Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab merupakan salah satu karya monumental dari Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadis. Kitab ini adalah sebuah komentar atau syarah atau penjelasan yang ditulis Imam An-Nawawi terhadap kitab fikih Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Kitab Al-Majmu' ini adalah salah satu dari 4 kitab fikih terpenting dalam mazhab Syafi'i. Selain Raudah At-Thalibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan Al-Minhaj, dalam kitab ini Imam An-Nawawi memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai masalah fikih berdasarkan pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Selain membahas permasalahan fikih secara umum, kitab ini juga secara khusus membahas topik-topik seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, jinayat, dan yang lain-lain. Salah satu pembahasan yang menjadi fokus dalam kitab ini adalah mengenai hukum-hukum terkait dengan toharoh. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang batas membasuh kepala dalam ibadah berwudu. Pemahaman yang keliru terhadap tata cara berwudu termasuk dalam hal membasuh kepala dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan dalam beribadah. Oleh karena itu, mempelajari dan mendalami pendapat para ulama mengenai batasan-batasan dalam membasuh kepala saat berwudu menjadi suatu keharusan bagi setiap umat muslim agar dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya memahami pandangan ulama tentang batas membasuh kepala dalam agama Islam. Dalam agama Islam, tata cara beribadah dan melakukan ritual keagamaan merupakan hal yang terpenting untuk dipahami dengan benar. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan adalah terkait batas membasuh kepala saat berwudu. Pandangan para ulama mengenai hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji dan dipahami, sebab akan berimplikasi pada keabsahan ibadah seseorang. Pengertian membasuh kepala. Dalam Islam, membasuh kepala al-mash al-aras dalam Islam membasuh kepala al-mash al-aras merupakan salah satu rukun dalam berwudu, yaitu gerakan membasuh sebagian kepala dilakukan dengan cara mengusap atau membasuh kepala dengan air mulai dari bagian depan kepala hingga bagian belakang kepala. Batas minimal yang harus dibasuh
adalah sebagian kecil dari kepala, seperti sebagian dahi atau ubun-ubun. Penjelasan Imam An-Nawawi tentang batas membasuh kepala. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi memberikan penjelasan yang mendalam terkait batas membasuh kepala dalam ibadah berwudu. Beliau menegaskan bahwa membasuh kepala secara keseluruhan atau takmil adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, membasuh sebagian kepala atau tertib juga sudah dianggap mencukupi dan sah wudunya. Lebih lanjut, Imam An-Nawawi juga memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian kepala yang wajib dibasuh, yaitu mulai dari dahi hingga bagian kepala. Beliau menjelaskan bahwa semakin banyak bagian kepala yang terbasuh, maka semakin sempurna ibadah berwudunya. Imam An-Nawawi merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa membasuh sepertiga kepala sudah dianggap mencukupi. Beliau juga menekankan bahwa yang terpenting adalah niat untuk membasuh seluruh kepala, meskipun dalam praktiknya hanya sebagian yang terbasuh. Hal ini menunjukkan keluasan dan kemudahan dalam ajaran Islam. Pandangan ulama lain tentang batas membasuh kepala. Selain pandangan Imam An-Nawawi, para ulama lain juga memiliki perbedaan pendapat mengenai batas membasuh kepala dalam ibadah berwudu. Sebagian ulama berpendapat bahwa membasuh seluruh kepala adalah wajib, termasuk mencakup daerah ubun-ubun hingga ke seluruh rambut. Sementara ulama lain berpendapat bahwa yang wajib hanya membasuh sebagian kepala atau 3/4 dari kepala. Dalil yang digunakan oleh ulama yang berpendapat wajib membasuh seluruh kepala adalah hadis Nabi yang memerintahkan untuk membasuh kepala secara utuh. Sedangkan ulama yang berpendapat cukup membasuh sebagian kepala menggunakan dalil bahwa Nabi hanya membasuh sebagian kepala saja dalam ibadah wudhu beliau. Perbedaan pandangan ini juga kemudian melahirkan perbedaan praktik di kalangan umat Islam. Ada yang membasuh seluruh kepala, ada pula yang membasuh sebagian kepala dalam berwudu. Namun demikian, mayoritas ulama cenderung berpendapat bahwa membasuh sebagian kepala sudah mencukupi dalam pelaksanaan ibadah berwudu. Tata cara membasuh kepala yang benar. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi menjelaskan tata cara membasuh kepala yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Pertama-tama, dianjurkan untuk berniat mencuci kepala karena Allah dan menyempurnakan wudhu. Lalu, mengambil air dengan tangan kanan dan tuangkan ke atas kepala, mulai dari bagian depan hingga keseluruhan kepala. Mengusap seluruh permukaan kepala dengan telapak tangan dengan gerakan memutar dari depan dan ke belakang agar air dapat merata membasahi seluruh kulit kepala. Jangan lupa untuk membasuh telinga, bagian dalam maupun luarnya, dan memasukkan jari ke dalamnya. Setelah itu, bilas kembali kepala dengan air sampai bersih, lalu keringkan dengan handuk. Penting untuk memperhatikan bahwa basuhan harus sampai ke kulit kepala. Tidak cukup hanya membasahi rambut saja. Selain itu, jangan membasuh kepala terlalu lama atau berlebihan, karena dapat memecah lapisan pelindung kulit kepala dan menimbulkan masalah.
Tata cara ini harus dilakukan dengan penuh khusyuk dan ketulusan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, tidak hanya akan membersihkan diri secara lahiriah, tetapi juga memupuk kehusyuan dan keikhlasan dalam beribadah, sehingga membasuh kepala dapat memberikan manfaat lahir dan batin bagi seorang muslim. Riwayat cara Nabi membasuh kepala saat berwudu: yang pertama, mengusap keseluruhannya, yang kedua, mengusap ubun-ubun saja, dan yang ketiga, membasuh sebagian saja. Riwayat yang pertama, mengusap keseluruhannya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap keseluruhannya. Juga dikiaskan pada tayamum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka usaplah wajahmu." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dalam hal ini wajib menyeluruh. Para sahabat berdalil bahwa mengusap itu terlalu sedikit atau banyak. Disebutkan dalam kitab Sahih bahwa Nabi mengusap ubun-ubun, dan hal ini menghalangi wajibnya mengusap secara menyeluruh dan menghalangi pembatasan seperempat, sepertiga, atau separuh kepala, karena ubun-ubun kurang dari seperempat kepala. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa batasan wajib mengusap kepala adalah seperti yang dijadikan pegangan oleh Imam Al-Haramain dalam kitabnya, yaitu Al-Asalib, tentang perbedaan pendapat tersebut. Riwayat yang kedua, yaitu mengusap ubun-ubun saja. Dalam dalil lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap ubun-ubun saja. Riwayat ini tidak mengkhususkan ubun-ubun sebelah mana dan menghalangi pembatasannya dari tempat yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa boleh mengusap secara mutlak. Riwayat yang ketiga, membasuh sebagian saja. Sementara itu, beliau membasuh sebagian saja pada waktu itu menunjukkan boleh diusap seperti itu. Kias terhadap tayamum yang mereka kemukakan bisa ditanggapi melalui dua hal. Hal yang pertama, sunnah menjelaskan bahwa mengusap secara yang diharuskan dalam bertayamum adalah menyeluruh, sementara mengusap kepala dalam berwudu hanya sebagian. Yang kedua, Asy-Syafi'i membedakan di antara keduanya dalam Mukhtasar Al-Muzani sebagai berikut. Mengusap kepala adalah pokok, sehingga yang menjadi acuan adalah hukum teksnya, sementara tayamum adalah pengganti dari mengusap kepala, sehingga yang menjadi acuannya adalah hukum penggantinya. Pandangan ulama Syafi'i tentang batasan membasuh kepala. Dalam mazhab Syafi'i, ulama memiliki pandangan yang jelas dan rinci mengenai batasan-batasan membasuh kepala dalam ibadah berwudu. Menurut mereka, yang wajib dibasuh dalam berwudu adalah keseluruhan kepala, termasuk bagian ubun-ubun, pelipis, dan bagian belakang kepala. Ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk membasuh wajah dan kedua tangan sampai ke siku, dan menyapu kepala dan membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Meskipun demikian, ulama Syafi'i menegaskan bahwa yang diwajibkan dalam membasuh kepala
adalah membasuh sebagian kepala saja, yaitu sebesar satu telapak tangan. Menurut mereka, menyapu seluruh kepala tidak diwajibkan, namun dianjurkan. Oleh karena itu, jika seseorang hanya membasuh sebagian kepala saja, wudunya tetap sah, namun lebih utama untuk menyapu seluruh kepala. Pandangan ulama Syafi'i ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang menjelaskan bahwa Rasulullah hanya membasuh sebagian kepalanya saat berwudu. Selain itu, mereka juga berargumen bahwa maksud dari perintah menyapu kepala dalam Al-Quran adalah menyapu sebagian kepala saja, bukan keseluruhannya. Pandangan ulama Hanafi tentang batas membasuh kepala. Ulama dari mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam, memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai batas membasuh kepala dalam ibadah berwudu. Menurut Imam Hanafi, batas minimal yang wajib dibasuh adalah sepertiga bagian depan kepala. Artinya, seorang muslim hanya perlu membasuh sepertiga bagian depan kepalanya saat berwudu, tanpa harus membasuh seluruh kepala. Alasan ulama Hanafi menetapkan batas minimal ini adalah bahwa membasuh sepertiga bagian depan kepala sudah dianggap mencukupi untuk memenuhi syarat berwudu. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW juga hanya membasuh sebagian kepalanya saat melakukan ibadah berwudu, tidak keseluruhannya. Selain itu, Hanafi juga berpendapat bahwa membasuh sepertiga kepala sudah cukup untuk menyucikan anggota wudu dan memenuhi prinsip kemudahan dalam beragama. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kekayaan hazanah pemikiran Islam dan pentingnya menghargai perbedaan interpretasi para ulama. Setiap pandangan memiliki dasar pemikiran dan argumentasi yang logis, sehingga umat muslim dianjurkan untuk bersikap terbuka dan tidak arogan dalam menyikapi perbedaan tersebut. Selanjutnya, pandangan ulama Maliki tentang batas membasuh kepala. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari mazhab-mazhab lainnya mengenai batas membasuh kepala saat ibadah berwudu. Menurut ulama Maliki, saat membasuh kepala, batas yang wajib dibasuh adalah sepertiga bagian atas kepala. Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan seluruh kepala, atau mazhab Hanafi dan Hanbali yang cukup membasuh sebagian kecil kepala. Dasar pemikiran ulama Maliki adalah pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa Nabi tidak pernah mewajibkan untuk membasuh seluruh kepala, melainkan hanya sebagian saja. Selain itu, mereka juga melihat praktik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang hanya membasuh sepertiga bagian atas kepala.
Menurut ulama Maliki, batas membasuh kepala yang wajib adalah sepertiga bagian atas kepala. Jika seseorang hanya membasuh sebagian kecil kepala atau bahkan seluruh kepala, maka wudunya tetap sah. Namun, jika hanya membasuh kurang dari sepertiga bagian atas kepala, maka wudunya dianggap tidak sah. Selanjutnya, pandangan ulama Hanbali tentang batas membasuh kepala. Dalam mazhab Hanbali, pandangan ulama terkait batas membasuh kepala cukup tegas dan jelas. Mereka berpendapat bahwa diwajibkan membasuh kepala secara menyeluruh, artinya seluruh permukaan kepala harus dibasuh dengan air. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap perintah dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan fashhadu ru'usakum, dan basuhlah kepalamu. Menurut ulama Hanbali, tidak cukup hanya membasuh sebagian kepala atau melakukan sekedar penyiraman. Seluruh permukaan kepala, mulai dari dahi hingga ke bagian belakang kepala, harus terkena air. Mereka juga menegaskan bahwa membasuh hanya ujung-ujung rambut saja tidak memenuhi kewajiban membasuh kepala dalam ibadah berwudu. Lebih lanjut, ulama Hanbali mewajibkan untuk memastikan air mencapai kulit kepala, tidak hanya sekedar membasuh rambut. Jika ada bagian kepala yang tidak terkena air, maka wudu dianggap tidak sah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa batas membasuh dalam ibadah berwudu harus mencakup seluruh anggota yang diwajibkan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai batas membasuh kepala dalam berwudu, mereka memiliki beberapa persamaan. Semua ulama mazhab sepakat bahwa membasuh kepala merupakan salah satu rukun wudu yang harus dilakukan. Mereka juga sepakat bahwa membasuh kepala harus dilakukan dengan air dan dimulai dari bagian kepala. Perbedaan pendapat di antara ulama mazhab terletak pada seberapa luas bagian kepala yang harus dibasuh. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dibasuh adalah seluruh kepala. Sedangkan ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa yang wajib dibasuh hanyalah sebagian kecil daripada kepala. Ulama Hanbali memiliki pandangan yang lebih longgar, yaitu membasuh sebagian kepala atau seluruhnya. Perbedaan pandangan ulama ini dipengaruhi oleh perbedaan metodologi dan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang digunakan. Ulama Syafi'i cenderung lebih ketat dalam menafsirkan dalil-dalil, sementara ulama Hanafi dan Maliki lebih luas. Perbedaan ini juga tercermin dalam praktik ibadah umat Islam di berbagai wilayah yang dipengaruhi oleh mazhab yang dominan di daerah tersebut.
Perbedaan pendapat di antara ulama terkait batas minimal membasuh kepala dalam ibadah berwudu memiliki implikasi praktis dalam beribadah. Bagi yang berpendapat wajib membasuh seluruh kepala, mereka akan diwajibkan untuk memastikan seluruh bagian kepala basah saat berwudu. Sementara bagi yang berpendapat cukup membasuh sebagian, mereka dapat memenuhi kewajiban berwudu dengan hanya membasuh sebagian kepala. Dalam memahami pandangan ulama tentang batas membasuh kepala, sangat penting bagi kita untuk bersikap terbuka dan menghargai adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan di kalangan ulama merupakan realitas yang tidak bisa kita hindari, karena Islam memberikan ruang bagi para mujtahid untuk berijtihad berdasarkan dalil-dalil dan metodologi masing-masing. Menghargai perbedaan pendapat adalah cerminan dari sikap yang mencerminkan keluhuran akhlak dan kedalaman pemahaman beragama. Kita harus menyadari bahwa keberagaman pandangan ini justru memperkaya khazanah pemikiran Islam dan memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum-hukum agama sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, sebagian ulama Islam kita perlu membiasakan diri untuk bersikap terbuka, saling menghormati, dan tidak terjebak dalam sikap fanatik terhadap satu pandangan saja. Dengan demikian, kita dapat memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif dan menerapkannya dengan penuh kebijaksanaan. Setelah saya menjelaskan beberapa pandangan mengenai batas untuk membasuh kepala saat melakukan ibadah berwudu, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit mengenai hikmah dan manfaat membasuh kepala. Membasuh kepala memiliki banyak hikmah dan manfaat dalam ajaran Islam. Pertama, membasuh kepala merupakan bagian dari wudu yang menjadi salah satu syarat sah dalam melaksanakan ibadah seperti sholat. Dengan membasuh kepala, kita membersihkan seluruh bagian tubuh dan menyucikan diri sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan wujud dari ketakwaan dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Penciptanya. Selain itu, membasuh kepala juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Air yang digunakan untuk membasuh kepala dapat membersihkan debu, kotoran, dan minyak berlebih yang menempel, sehingga rambut dan kulit kepala tetap terjaga kebersihannya. Hal ini dapat mencegah timbulnya masalah pada rambut dan kulit kepala seperti ketombe, rambut kering, atau bahkan kerontokan. Secara spiritual, membasuh kepala dalam ibadah berwudu juga melambangkan pembersihan jiwa dan hati. Dengan membasuh bagian tubuh yang paling mulia, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan hati dan pikiran.
serta menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Selain itu, membasuh kepala juga membantu kita untuk tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat lebih khusyuk dalam melakukan ibadah. Berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dapat disimpulkan bahwa batas dalam membasuh kepala saat berwudu adalah sampai menutupi seluruh kulit kepala, tanpa perlu membasuh seluruh rambut. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman Imam An-Nawawi terhadap dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kewajiban membasuh kepala dalam melaksanakan ibadah berwudu. Meskipun ada pendapat ulama lainnya yang berbeda, namun argumentasi Imam An-Nawawi cukup kuat dan banyak diikuti oleh para pengikutnya. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengambil ilmu dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.